senang bertemu dengan kalian kembali. Mari kita belajar bersama di channel Timur Andi Channel. Selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama lagi di rumah dengan materi tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah siap, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Oke, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya dengan benar. Oke, sudah siap? Kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah terdiri dari 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Darah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang jantung. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar bagian kepalan tangan pemiliknya. Lapisan tipis pembungkus jantung disebut perikardium. Fungsi jantung adalah sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Kita lihat bagian-bagian jantung. Pipa yang berwarna biru itu adalah pembuluh darah vena. Di bawah pembuluh darah vena terdapat serambi kanan. Kemudian yang warna kuning itu adalah katup jantung. Di bawah katup jantung terdapat bilik kanan. Kemudian pipa yang berwarna merah itu adalah aorta, pembuluh darah terbesar. Kemudian di bawah aorta terdapat serambi kiri dan di bawah serambi kiri terdapat bilik kiri. Lanjut kita bahas fungsi bagian-bagian jantung tersebut. Yang pertama, serambi kanan berfungsi untuk mengalirkan darah kaya karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Serambi kiri berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen atau O2 dari paru-paru ke bilik kiri. 3. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen atau O2
ke seluruh tubuh. Mari kita bahas lagi tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik vena adalah pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sekarang kita membahas perbedaan arteri dan vena. Pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Pembuluh arteri dindingnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding tipis dan tidak elastis. Lanjut, pembuluh arteri aliran darahnya berasal dari jantung, sedangkan pembuluh vena aliran darahnya menuju ke jantung. Denyut pada pembuluh arteri terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan pembuluh vena tidak terasa denyutnya. Lanjut, kita bahas darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Beberapa fungsi darah antara lain: 1. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dilakukan oleh plasma darah. 2. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. 3. Membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Yang 4. Menutup luka, dilakukan oleh keping-keping darah atau disebut trombosit. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Berdasarkan alirannya, darah mengalir 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Berikut skemanya. Peredaran darah besar itu dari jantung ke bawah, sedangkan peredaran darah kecil dari jantung ke bagian tubuh atas. Apa yang maksud dengan peredaran darah besar? Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Dan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Bagaimana skemanya? Kita lihat peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri dialirkan darahnya ke aorta. Kemudian dari aorta dialirkan ke pembuluh darah arteri. Dari pembuluh darah arteri dialirkan darah ke seluruh tubuh bagian bawah. Kemudian dari seluruh tubuh dialirkan ke pembuluh vena, dikembalikan darahnya. Dari darahnya dari seluruh tubuh setelah dipakai, darah mengandung karbon dioksida, maka dialirkan ke pembuluh vena. Dari pembuluh vena dikembalikan ke serambi kanan untuk dibersihkan kembali supaya darahnya mengandung oksigen. Kemudian skema peredaran darah kecil.
dari bilik kanan dialirkan darah arteri pulmonalis. Dari bilik kanan itu darah mengandung karbon dioksida ya, dialirkan ke arteri pulmonalis. Kemudian dari arteri pulmonalis dialirkan ke paru-paru untuk dibersihkan darahnya yang mengandung karbon dioksida dibuang, yang kemudian dimasukkan oksigen sehingga darah menjadi bersih kembali. Dari paru-paru dialirkan ke pembuluh vena pulmonalis. Dari pembuluh vena pulmonalis kemudian dikembalikan ke jantung di bagian serambi kiri. Nah, ke serambi kiri ini darah sudah bersih mengandung oksigen. Kemudian kembali lagi ke arah pembuluh peredaran darah besar ya. Dari serambi kiri ke bilik kiri, kemudian ke aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, serambi kanan. Nah, berputar terus ya. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga hari ini kalian semua mendapatkan manfaat dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe Timur Andi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.